Hai Sobat Goners, setiap orang pasti ingin tampil menarik di hari pentingnya bukan? Selain untuk tampil menawan, busana yang digunakan juga sebagai bentuk kepercayaan diri orang yang memakainya loh. Dan kali ini saya akan datengin salah satu UKM yang menyediakan jasa jahit busana. And of course akan menjadi solusi untuk Sobat Goners yang ingin tampil apik di hari spesial. Yuk ikuti terus perjalanan saya dan nantikan kisah menariknya. Halo Sobat Goners, ketemu lagi bersama saya Farah Devanti dalam program Go Entrepreneur minggu ini. Nah kali ini Farah akan mengunjungi salah satu rumah produksi yang bernama Ungu Modis. Penasaran nggak? Yuk langsung aja kita kunjungi rumah produksinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, ini bener dengan Kak Tini dari Ungu Modis ya? Oh bukan. Oh bukan. Bukannya blok di nomor 20? Bukan. Oh di mana Kak rumahnya Kak? Di 20 di depan. Oh di depan ya, berarti salah rumah dong. Oh ya mohon maaf ya Kak kalau gitu ya Kak. Ya nggak apa-apa. Ya terima kasih, pamit ya. Sama-sama. Nah Sobat Goners, Farah ternyata salah rumah nih. Wah parah kali kreatifnya nih. Yaudah yuk langsung aja kita ke rumah Kak Tini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar dengan Kak Tini dari Ungu Modis ya? Iya, benar. Kenalin Kak, saya Farah dari tim Go Entrepreneur, Go TV News. Nah, jadi kedatangan Farah di sini mau nunjukin ke Sobat Goners nih Kak, gimana sih keseharian dari Kak Tini sebagai seorang penjahit. Kira-kira boleh nggak sih? Kak? Boleh, silakan masuk. Oh ya, terima kasih. Yuk. Boleh ya. Ini lagi ngapain nih Kak? Kakak lagi ngukur nih. Mohon tunggu sebentar ya. Oke, kita udah selesai ukur. Modelnya itu yang tadi ya. Oke, boleh. Oke, by WA aja ya. Oke, maju Oke. Bu, bilang Terima kasih. Sama-sama. Iya. Salam dulu nak. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Dadah kakak. Dah. Nah, jadi gini Kak, Farah tuh mau tahu keseharian Kakak nih dalam menjahit itu gimana sih, apa aja tahapan-tahapannya? Oke, boleh kalau misalnya memang Farah mau tahu keseharian kakak kayak tadi seperti tadi yang udah Farah sendiri lihat kakak sedang ukur. Terus nih setelah ukur kakak buat modelnya. Setelah kakak ngukur, kakak buat desainnya. Baru kakak kembangkan di pola. Jadi kayak dari bahan ini kita buat polanya. Pola adalah kunci utama dalam menjahit. Jadi kita kalau misalnya buat polanya salah, maka seterusnya sampai selesai pun salah, sampai finishing. Ungu Modis menerima pesanan berbagai macam model baju, mulai dari baju batik, gamis, kebaya, baju kurung, baju dinas harian, dan lainnya sesuai dengan permintaan pelanggan. Nama saya Sri Partini, kerap dipanggil Tini. Usia saya saat ini 30 tahun. Keseharian saya menjahit. Jujur memang pada saat di busana itu saya lihat mesin aja, kayaknya ribet banget gitu kan. Terus ke dunia industri. Awalnya itu seperti itu, jadi kayaknya nggak bisa nih kalau untuk jahit. Tapi seiring berjalannya waktu, saya juga tetap semangat karena kan orang tua juga kan udah berperan dalam membantu memberikan support sama saya. Terus juga untuk menjahit ini, kamu bisa loh Tini, intinya gitu. Pada saat saya kuliah, saya juga bekerja di home industry yang ada di kota Tanjung Pinang. Di sana saya sambil bekerja untuk membiayai kuliah saya sendiri, selain itu juga untuk kebutuhan saya. Di akhir tahun 2016 saya diterima bekerja untuk di salah satu BUMN perbankan, dan alhamdulillah saya bekerja di sana. Banyak ilmu yang didapatkan untuk saya, untuk strategi pemasaran, dan mereka teman-teman di kantor
mencoba untuk menjadi saya seperti baju-baju seragam yang mereka membutuhkan cepat. Makin banyak jahitannya, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dari perusahaan yang sebelumnya. Untuk awal ungu modis ini sendiri, saya terinspirasi dengan warna ungu karena saya memang sukanya warna ungu. Jadi dengan adanya ungu modis lebih percaya diri, lebih semangat, dan di sana juga saya bisa mengembangkan model-model terbaru. Kalau untuk usaha saya sendiri, saya pelan-pelan memang menabung. Jadi berawal saya masih bekerja di tempat lama, saya menabung nih. Kira-kira kan semakin banyaknya pesanan orderan dari teman-teman, jadi saya pelan-pelan saya belikan satu mesin, dan alhamdulillah sampai saat ini udah beberapa mesin yang bisa terlihat di sini. Ungu modis ini memberikan kebebasan untuk pelanggan seperti mereka ingin modelnya seperti apa. Misalnya mereka ingin modelnya itu sesuai gambar, pinginnya kayak gini, nanti juga saya sesuaikan dari bahannya. Karena pada saat orang datang membawa bahan itu, bahan itu tuh kita lihat lagi, misalnya dia pinginnya bahannya itu terlihat jatuh dengan modelnya jatuh, misalnya kayak payung, kayak dress payung, kayak gamis gitu. Sementara bahannya mungkin yang dibawa itu sedikit kaku, jadi kita bisa menyarankan dengan model yang lainnya. Jadi kemarin itu ada pelanggan tiba-tiba nelpon saya, dia ngambil nomor saya itu dari Instagram. Dia nanya apakah masih bisa nerima orderan, karena kebetulan kayak saya 2 bulan sebelum puasa itu sudah saya close karena takutnya kami nggak maksimal dalam pengerjaan kan. Dan akhirnya dia pesan bahan itu dan dia langsung mengirimkan ke tempat saya, dan ukurannya saya berpikir kan gimana cara ngukurnya. Ya udah, boleh Mbak, kalau misalnya Mbak mau jahit di saya, Mbak silakan ukur ke tempat jahit, nanti ukurannya kirim ke saya. Dan alhamdulillah setelah saya jahit dan saya kirimkan kembali ke sana, dan mereka merasa puas. Pesan-pesan untuk buat Sobat Goner di rumah, jadi kalau kita ingin mendirikan sebuah usaha itu yang pertama itu niat ya. Yang pertama niat, yang kedua kita kira-kira ini nih sesuai nggak dengan basic kita. Kita melakukan ini nih apakah karena keterpaksaan atau memang dari hati kita sendiri. Tapi insya Allah kalau memang kita niat itu pasti bisa terjalan dengan lancar. Harus lebih kreativitas lah yang jelas. Nah Sobat Goners, biaya yang dikeluarkan untuk menjahit di ungu modis cukup terjangkau loh. Mulai dari Rp180.000 tergantung seberapa sulit dan lama proses pengerjaannya. Kalau kesulitan kakak dalam menjahit itu apa aja sih kak? Kalau untuk kesulitan menjahit itu kita tergantung bahannya lagi. Kayak baju borkat itu kan ada kayak payet-payet permata-permata itu. Yeah. Itu bisa kenapa dia itu kalau baju borkat itu tuh mahal? Karena pada saat kita menjahit itu tuh harus ada ketelitian tersendiri. Ya kalau misalnya ada kayak permata, kita khawatir takut dia jarumnya ini patah. Patah ini bukan hanya patah langsung tek kena itu, tapi juga mengkhawatirkan ke wajah kita, takutnya kena percikan dari patahan jarum ini. Seringnya sih segitu. Nah jadi gitu Sobat Goners, emang pekerjaan menjahit itu nggak mudah ya kak ya. Butuh ketelitian dan juga kehati-hatian dalam menjahitnya. Iya. Oke Farah, kakak mau nunjukin beberapa jahitan yang udah kakak jahit ya? Oh boleh. Yang mana kak? Di sini ada, ini udah dijahit, tapi belum di finishing. Nah, jadi ini ada namanya zoom, nanti di zoom tangannya. Ini di zoom. Terus ini nih memang pengerjaannya memang agak lama ya. Ini model-modelnya agak biar ngembang. Nah, ini ada ininya. Apa sih? Pengerasnya nih. Diure namanya. Kalau yang ini? Kalau yang ini model apa nih kak? Ini model kurung biasa. Baju kurung biasa. Nah, ini namanya kerancang, bordir kerancang. Ini memang udah dari bahannya. Nah, kalau ini borkat, ini berukat nih. Ini yang kakak bilang pengerjaannya itu memang lebih lama. Nih, seperti ini kan ada permata bulat-bulat nih.
Mungkin kalau ini masih nggak terlalu banyak ya. Biasa tuh ada tuh di setiap bunga-bunga di sini nih ada apa permata-permatanya. Kira-kira dari semua koleksi yang pernah kakak bikin nih, yang mana paling sulit kak pengerjaannya, yang paling lama? Kalau untuk pengerjaan paling lama di antara semua ini. Oh yang ini ya? Berapa lama tuh kira-kira? Ini 1 hari lah. 1 harian? 1 harian. Kenapa bisa gitu? Karena ini pertama butuh ketelitian, terus pada saat kita untuk menghasilkan gelombang seperti ini nih harus jangan sampai ini berkedut. Nah, makanya ini terlihat rapi, nggak ada kedutan-kedutan yang terlihat dari ini sisi-sisi luar. Karena memang kakak dituntutnya untuk rapi. Nah, ini kalau untuk pengerjaannya kakak ngerjain sendiri atau ada yang bantuin gitu? Kalau kakak saat ini kakak ngerjainnya sendiri, dari pola, dari jahit sampai finishing. Tapi kalau kayak di bulan puasa itu kan orderan banyak tuh. Nah, itu kakak memang mengajak teman-teman kakak yang mau bantu. Ya di situ kan juga kita membuka untuk lapangan pekerjaan bagi mereka, membantu. Nah, jadi gitu Sobat Goners, dalam memulai suatu usaha itu memang nggak mudah ya, Kak? Nggak mudah. Apalagi seperti Kak Tini ini seorang penjahit ya, butuh ketelitian dan juga kehati-hatian dalam mengerjakan busananya tadi. Iya. Nah, jadi buat Sobat Goners yang ingin memesan ataupun buat baju ya Kak, jangan lupa untuk menghubungi Kak Tini ataupun bisa menghubungi melalui kontak yang tertera di bawah ini. Oke Farah, nih ada sedikit bingkisan. Wah, terima kasih Kak. Oleh-oleh. Nah Sobat Goners, Farah kebetulan dapat oleh-oleh dari Kak Tini nih. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama, mohon diterima. Ya, semoga usahanya makin lancar terus. Nah, jadi buat Sobat Goners yang udah punya usaha yang ingin kita liput, jangan segan-segan untuk menghubungi kontak kita di bawah ini ya. Saya Farah Devanti, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode Go Entrepreneur berikutnya. Bye! Nah, itu dia tadi perjalanan saya mengulik tentang rumah produksi Ungu Modis. Selain inovatif dan kreatif, tentunya kisah Kak Tini dapat menjadi inspirasi kita semua. Tidak ada hal yang tidak mungkin bila kita ingin terus berusaha. Oh iya Sobat Goners, dari Kak Tini juga kita belajar bahwa bukan hal yang mustahil untuk mendatangkan hoki dari hobi kita sendiri. Nantikan terus kisah-kisah menarik lainnya dari para pelaku usaha di Kota Gurindam ini. Semoga Sobat Goners dapat terinspirasi untuk terus berkarya dan tetap semangat dalam menjalani hari ya. Go Entrepreneur, saatnya memulai usaha.